Saudara dan saudari, di dalam pembacaan pertama kita telah mendengar daripada Nabi Yeremia yang begitu lantang sekali mengkritik para gembala, para pemimpin yang tidak menjaga domba-domba gembalaan mereka, yaitu umat Allah yang dipercayakan kepada mereka. Lalu di dalam pembacaan kedua, Rasul Paulus mengingatkan umat di Efesus bahwa mereka yang dulu jauh daripada Allah telah menjadi dekat dan menjadi manusia baru karena telah didamaikan oleh darah Allah melalui Yesus Kristus anaknya sendiri. Manakala di dalam Injil kita mendengar Kristus melihat orang ramai yang datang kepadanya dengan penuh belas kasihan. Lalu dia mengajar mereka banyak perkara karena mereka seperti domba-domba yang tidak mempunyai gembala. Apakah message ketiga pembacaan ini bagi kita secara pribadi pada hari ini? Saudara dan saudari, dalam pengalaman hidup kita, saya percaya kita boleh melihat, kita tahu gembala, seorang gembala itu atau seorang pemimpin itu sama ada dia baik atau jahat. Dan jika seorang pemimpin itu baik kepada umatnya atau kepada gembalaannya, pasti dia akan melepaskan atau mengesampingkan segala keinginan-keinginan, keperluan atau kepentingan pribadinya sendiri. Namun bila pemimpin itu, gembala itu terlalu mementingkan keperluannya, kepentingannya yang pribadi, pasti kita dapat melihat umatnya, rakyatnya terabai. Dalam Injil tadi kita mendengar Kristus adalah gembala yang baik. Bagaimana Kristus itu gembala yang baik? Kita mendengar apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada Efesus. Dulu orang Efesus jauh daripada Allah, dan kita juga message ini relevan bagi kita. Dulu sebelum kita mengenal Kristus, kita jauh kepadanya. Tapi bila kita menerima Kristus di dalam pembaptisan kita, kita telah didamaikan dengan Allah oleh darah Kristus sendiri. Itu kata Rasul Paulus dalam pembacaan kedua. Malah kalau kita lihat juga di dalam Injil, orang ramai yang datang begitu banyak sekali kepada Yesus dan para muridnya, sehingga mereka tidak ada masa untuk berehat, makan pun tidak masa. Tetapi Yesus masih melihat domba-domba, umat-umat Allah yang kehausan, akan kasih perhatian dengan penuh belas kasihan. Lalu Yesus mengajar mereka. Yesus memberi masa bersama-sama dengan mereka. Saudara dan saudari, gembalaan atau kepimpinan Yesus ini jauh berbeza sekali dengan
para pemimpin-pemimpin di masa lampau, yaitu semasa Perjanjian Lama. Itulah sebabnya dalam pembacaan pertama tadi kita mendengar Yeremia lantang sekali mengkritik, menegur para pemimpin-pemimpin, para nabi-nabi, para imam-imam pada masa itu, kerana mereka membiarkan domba-domba mereka, umat Allah yang dipercayakan kepada mereka, hilang, datang dan pergi, tercerai-berai, berpecah belah, kerana mereka hanya mementingkan kepentingan diri sendiri, kemewahan diri sendiri mereka, sehingga mereka mengabaikan, tidak peduli. Dan mungkin saudara dan saudari, kritikan Nabi Yeremia ini masih lagi relevan, masih lagi sesuai, walaupun pada zaman modern ini, pada zaman kita ini, kritikannya itu masih sesuai bagi kita. Lebih lagi, kritikan ini ditujukan kepada para pemimpin kita, sama ada para pemimpin gereja kita, para pemimpin rakyat, atau juga kepada para ibu bapa, dan kepada kita semua. Lebih lagi, saudara dan saudari, kritik Yeremia ini khususnya ditujukan kepada mereka, para pemimpin yang tidak menjaga umatnya, gembalaannya dengan baik, kepada para pemimpin yang membangun, yang tidak membangun, tidak memperjuangkan kesatuan, tetapi menimbulkan perpecahan, perselisihan di antara umatnya, rakyatnya, gembalaannya. Dan ini kita dapat lihat di dalam sejarah kita sendiri, mau di dalam negeri kita sendiri, negara kita sendiri, bagaimana pemimpin kita bergaduh sesama sendiri, berperang sesama sendiri, sehingga hak-hak kepentingan rakyat terabaikan. Dan kritikan ini juga adalah bagi para pemimpin yang tidak melindungi rakyatnya, umatnya, sehingga mereka terancam dan tertindas dari segi hak dan kebebasan. Dan ini kita dapat lihat isu yang begitu hangat sekali kalau kita lihat di dalam newspaper ataupun di dalam Herald, hak-hak tanah pribumi dan juga kebebasan beragama. Kalau kita lihat di dalam Herald, kita nampak di sana penindasan demi penindasan berlaku